Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pemirsa yang budiman, Alhamdulillah jumpa kembali kita malam hari ini dalam ruang pertemuan kita, Bincang Hangat. Fokus spesial Bincang Hangat tentang topik hangat bersama dengan tamu istimewa kita yang insya Allah akan menghangatkan ruang perjumpaan kita pada malam hari ini. Ahad tanggal 30 Juni tahun 2024 di penghujung bulan Zulhijjah. Pemirsa Indo Budiman, setiap kali kita berada di penghujung bulan Zulhijjah itu artinya kita akan segera memasuki tahun baru Hijriah. Sekarang 1445 Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Topik seputar hijrah itulah yang akan kita bincangkan bersama tamu istimewa kita. Siapa dia? Talent hidup beliau. Apakah itu termasuk juga dalam pengertian hijrah? Ya. Hijrah itu menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam itu ada dua macam. Al-hijratu hijrotani kata beliau. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama hijratul auton, yaitu eh, berpindahnya satu eh, seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Intikal min makanin ila makanin akhor. Itu yang pertama. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, beliau katakan sebagai hijratul ithmi wal udwan. Hijrah meninggalkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang acap disebut juga dengan istilah hijrah maknawi. Kalau yang pertama tadi disebut hijrah makani, hijrah fisik. Yang ini, yang kedua ini hijrah non fisik, hijrah maknawi. Tidak pergi kemana-mana, tetapi melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu merubah pola pikir dan pola hidup dari sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menuju kepada sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, hijrah yang eh, seperti apa yang telah dilakukan oleh tamu kita istimewa pada malam hari ini? Jangan kemana-mana, ikutilah terus fokus spesial Bincang Hangat bersama tamu kita istimewa Mas Hanafi Rais setelah yang satu ini. Ahmad Hanafi Rais lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada 10 September 1979. Ia adalah seorang politisi Indonesia dan putra tertua mantan Ketua MPR RI, Bapak Amin Rais. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada dengan gelar Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, kemudian melanjutkan studi Master of Science di University of Edinburgh, Inggris. Sebagai sosok yang berperan dalam kancah perpolitikan Indonesia, Hanafi Rais terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu tahun 2014 mewakili Partai Amanat Nasional. Beliau aktif di Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi serta informatika. Hanafi Rais dikenal sebagai aktivis politik yang kritis terhadap pemerintahan. Beliau aktif dalam berbagai organisasi dan gerakan perpolitikan. Hanafi Rais aktif menulis opini dan artikel di berbagai media massa. Beliau juga menerbitkan beberapa buku termasuk Demokrasi Indonesia, Antara Harapan dan Kenyataan, dan Politik Islam Antara Idealisme dan Realitas. Hanafi merupakan sosok politisi muda yang aktif, cerdas, dan vokal. Beliau dikenal sebagai pejuang pergerakan politik yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Kiprahnya di dunia politik dan bisnis menjadikannya salah satu tokoh muda yang patut diperhitungkan di Indonesia. Lantas, bagaimana pandangan Hanafi Rais terhadap situasi politik dalam negeri dan luar negeri Indonesia saat ini? Benarkah politik dunia sedang dilanda krisis moral dan berada di ujung kehancuran? Pemirsa, simak diskusi selengkapnya bersama Hanafi Rais hanya di Fokus Spesial UIY Official Channel.
Bincang Hangat, Hijrah dan Politik. Ya, pemirsa, kita sapa terlebih dahulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum Mas Hanafi Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ismail. Ah, gimana kabar antum? Alhamdulillah Ustaz sehat. Ustaz Iya, sehat. ini kita kelihatannya sehati nih. Wah, Nggak janjian sama-sama berbaju putih ini. iya. Jangan-jangan operator kita juga berbaju putih. Cuma operatornya nggak nampak. Sehat Iya. ya? Alhamdulillah Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Ustaz. Nah, ini program istimewa kita, namanya Bincang Hangat. Jadi memang hanya hanya kita berdua saja ini, Iya, Bu. nggak ada orang lain. eh ini kita apa namanya bincang-bincang ya. Iya, iya, iya. Eh, Khusus untuk pada malam hari ini memang seputar masalah hijrah itu. Nah, eh, jenengan kan sudah mengalami inilah ya perjalanan cukup pandang menurut saya di dunia politik. Nah, Iya, kemudian kalau sampai akhirnya menempuh jalan seperti yang sekarang ini apakah eh, jenengan merasa ini adalah sebuah hijrah ya? iya, Kalau iya, terus kira-kira apa yang mendorong atau yang membuat Mas Hanafi ini memutuskan hal itu di tengah-tengah di luar sana itu amat sangat banyak orang yang justru merindukan, menginginkan, bahkan mengusahakan dengan segala cara untuk mendapatkan kedudukan atau posisi seperti yang justru Mas Hanafi tinggalkan gitu. Eh, ini tentu banyak pemirsa ingin mengetahui apa gerangan yang melatar belakangi. Apakah itu sekedar sebuah kekecewaan politik, ataukah ada sesuatu yang lebih mendasar daripada apa political accident gitu. iya, Eh, iya, Kemudian eh, jika umpamanya ada satu satu peristiwa peristiwa besar apa yang membuat sampai pada kesimpulan wah saya quit lah di dunia seperti ini gitu. iya, iya. Dan setelah sekian berjalan kira-kira seperti apa yang dirasakan? Apakah ada semacam penyesalan gitu, ataukah malah justru semakin mantap? Wah, ternyata memang ini jalan yang luar biasa. Nah, kira-kira gitulah, Mas Hanafi. Ini saya kira banyak pemirsa yang kepo gitu istilahnya ya, pengen tahu gitu Iya. seperti apa. Monggo, Mas. Oke, Ustaz. Ya, Ya, makasih free Ustaz. feel saja kita cerita Siap, ngomong-ngomong siap. biasa. Siap, Oke. Ustaz. Ini bincang hangat, apalagi kalau ngomongin politik ya, pasti hangat Ustaz ya. Ya, Nah, eh, ya jadi pertama memang awalnya itu karena saya memang sekolah itu di Visipol Ustaz ya, di ya. Ilmu Politik Vokasi Musa dan Visipol UGM. Dan saya juga ngajar di situ. Nah, sampai pada Oh, sebuah, jadi sempat jadi dosen di situ ya? saya ngajar ya dosen di UGM Ustaz. Jadi saya dulu Oh, PNS Ustaz. oh, Ya. berapa lama? 2008 sampai resign itu 2013. Ya Oh, lima mungkin tahun 5 ya, tahun, lumayan lah ya, 5 tahun. 5 Iya, tahun. 3B tapi iya, terus iya, iya, iya. 3B terus mundur. Iya. Eh, jadi karena bergelut di Di eh, Supol jurusan apa? hubungan internasional Ustaz. Hubungan internasional. Kemudian HI. itu ada kalau salah MAP ya, Magister ya. Magister Magister Administrasi Publik atau ya. oh ya, Ada yuk, ada Visipol itu punya beberapa hmm, program S2, nah salah satunya MAP. MAP, MAP, oke, Nggih, monggo. Nah, jadi tapi walaupun saya kuliah di kampus yang ilmu politik, sosial dan politik, tapi Hmm, memang sebelumnya ya mungkin sudah banyak terpapar oleh politik ya saya sejak sebelum kuliah karena memang eh, Bapak ya memang bergelut dalam dunia politik sebelumnya ya. Iya, Jadi
eh, tahu banyak ekspos politik sebelumnya, tapi juga kemudian mengenal politik secara ilmu itu ketika di kampus ya selama 5 tahun. Ya. Jadi saya 5 tahun kuliah Ustaz ya, termasuk Hmm. mahasiswa yang lama kalau angkatan sekarang ya karena kuliah 5 tahun itu. Nah, Hmm. eh, baru kemudian daftar jadi dosen, lama jadi dosen kemudian diterima. Tapi ada satu titik di mana wah rasanya kok kurang totalitas nih kalau hanya tahu teori tapi nggak Teori. praktek. Ya, ya. Hmm. Salah satunya kemudian di ujung 2013 itu memutuskan untuk ya udah ini terjun ke politik begitu. Sehingga Hmm. kemudian ada kesempatan pemilu 2014 saya 14, ya. 2012 saya kemudian nyalek ya eh, Terpilih. terpilih ya. Dan karena terlibat dalam partai politik maka konsekuensinya semua ASN atau PNS itu harus mundur dari Hmm. jabatannya. Sehingga Itu saya terpilih Dapil Jogja. Dapil Jogja Ustaz ya Dapil Hmm. Ya. tinggi. Gitu. Itu satu kursi waktu itu ya, PAN. Ya satu kursi Ustaz. Ya. Hmm. Kursi. Dari 8 satu kursi. Hmm. Kemudian masuk gitu. Nah, memang ketika Berapa suara waktu itu dapat? waktu itu, wah itu itu Lupa. agak agak fenomenal. Jadi saya ingat Hmm. Ustaz, Hmm. pertama kali nyalon itu Hmm. 157.000 suara Oh, Ustaz. banyak itu. Ya banyak ya. Ya, ya. Ya ya mungkin berapa ya? Dua kalinya GPK kali Ustaz ya. Iya. Oh, iya. Nah gitu. Itu Jadi yang paling itu nomor satu atau nomor berapa? ya So, waktu itu terbanyak Ustaz. terbanyak ya. Secara Nomor duanya individu berapa? nomor duanya kalau nggak salah 170.000 kali ya. Ustaz. Saya Hmm. agak lupa Hmm. ya. Ya, ya. Gitu. Nah, jadi waktu itu kemudian saya memutuskan, ah ini tidak hanya ilmu tapi juga terjun ke Hmm. lapangan sesungguhnya begitu. Hmm. Hmm. Memang ada salah satu momen di mana sebelum saya itu memutuskan maju ke lapangan Hmm. politik, nyalek gitu, Hmm. itu Hmm. saya ingat apa? Saya ingat dalam sebuah pengajian yang saya ikuti, Ustaz, ya. Hmm. Pengisi kajian itu mengutip salah satu kutipan dari kitabnya Imam Al-Ghazali, ya. Hmm. Waktu itu yang dikutip adalah Imam Al-Ghazali mengatakan kekuasaan dan agama, dalam hal ini agama Islam tentunya ya, karena Al-Ghazali kan hidup dalam khilafah Islam pada waktu itu ya. Kekuasaan dan agama itu seperti saudara kembar. Nah, yang satu pondasi, yang satunya itu pagar. Nah, kalau pondasi tanpa pagar, pondasinya bisa hilang. Pagar tanpa pondasi, pagarnya bisa rubuh gitu. Sehingga seperti saudara kembar yang namanya agama dan eh, kekuasaan gitu. Nah, Ya. dari kutipan yang cuil itu membuat Hmm. saya, oh ya, mestinya memang berada dalam kekuasaan atau punya jabatan ya gampangannya, Hmm. itu yang memang untuk menegakkan Agama. agama begitu. Hmm. Hmm. Sehingga oh ya itu Oh, jadi memang dari awal itu udah ada semacam kesadaran kayak begitu, menghubungkan antara politik, kekuasaan dengan agama gitu ya. betul Ustaz, ya. Ya. Nah, dan dengan bekal pengetahuan yang secuil itulah itu kemudian Hmm. oh kalau begitu ketika ada kesempatan maju legislatif Hmm. majulah begitu. Hmm. Nah, begitu kalau dapat legislatif maka bisa berbuat banyak hal untuk apa? Ya Hmm. tadi Hmm. untuk kemudian Hmm. Hmm. mengokohkan agama Hmm. seperti itu. Hmm. Dan ini Islam tentunya ya. Hmm. Nah, eh, dari situ kemudian proses berjalan itu eh, dan 5 tahun saya menjabat di DPR pada waktu itu ya Hmm. 2014 sampai 2019. Nah, hanya saja ketika ya mungkin setahun terakhir di 2019 itu eh, muncul banyak pertanyaan-pertanyaan, Ustadz. Ya, Hmm. karena kan ini istilahnya 5 tahun udah jabat begitu ya, Hmm. dan sudah banyak berkecimpung baik di parlemennya maupun Hmm. di partainya pada waktu itu. Ya, Hmm. Hmm. karena kan kalau permainan politik di parlemen itu aktor utamanya kan partai. Ya. Bukan bukan komisi, bukan Hmm. fraksi, tapi partainya ya yang Hmm. mengatur itu semua tergantung partainya. Jadi ada dua, satu partai, satu parlemen begitu. Hmm. Selama 5 tahun itu banyak membuat keputusan, banyak terlibat dalam berbagai macam perancangan undang-undang, legislasi Hmm. maupun revisi begitu, maupun juga fungsi monitoring terhadap pemerintah. Nah, muncul banyak pertanyaan, baik atas apa yang saya lakoni di parlemen maupun di partai Hmm. pada waktu itu, Hmm. yang saya rasa ini harus ketemu nih jawaban-jawaban atas kegelisahan-kegelisahan itu gitu.
Apa itu pertanyaan-pertanyaan itu? Nah, jadi misalnya gini Ustadz, itu salah satu hal yang saya ingat ya, karena waktu itu saya terlibat di sebuah pansus revisi undang-undang yang diajukan oleh Hmm. pemerintah gitu. Hmm. Jadi karena pansus itu berarti yang terlibat beberapa komisi jadi satu, kemudian membahas revisi undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Kalau nggak salah waktu itu tentang revisi undang-undang anti terorisme kalau nggak salah. Saya Hmm. ingat saya Hmm. ya. Yang 2000. ketua pansusnya Romo Safi'i kalau saya. Betul, betul, Ya. betul sekali ya. Betul. Hmm. Saya waktu itu wakil ketuanya dan beberapa Hmm. teman saya juga wakil ketua. Hmm. Itu ada satu momen yang eh, apa ya? Saya sudah agak ingat, sudah agak lupa teknis berapa penentuannya ya. Karena waktu itu ada sebuah perdebatan ya, Hmm. kebetulan kubu kanan dan kubu kiri gitulah. Hmm. Hmm. Itu eh, untuk menentukan berapa lama seseorang itu perlu diberi hukuman penjara ketika Hmm. tervonis Sebagai terbukti teroris. sebagai teroris, betul, sebagai Hmm. teroris gitu. Nah, saya lupa angkanya Ustaz. Saya perlu Hmm. kulik-kulik lagi ya. Tapi Hmm. waktu itu situasinya adalah ada dua perbedaan Hmm. mendasar. Katakanlah Hmm. yang satu inginnya mungkin 20 tahun, yang satu inginnya 10 tahun gitu. Hmm. Nah, tapi sebelum memutuskan itu saya bertanya nih ke ke pemerintah karena waktu itu pengusulnya adalah dari pemerintah. Hmm. Pak, Bu, sebenarnya apa dasarnya seseorang tuh memutuskan bahwa kalau sudah dihukumi, divonis begitu, maka Hmm. hukumnya adalah sekian tahun penjara gitu. Hmm. Kemudian dijawabnya ya di dasarnya KUHP, Pak Nabi. Hmm. Oke, kalau Hmm. KUHP lantas dasarnya KUHP mengatakan itu sekian tahun penjara itu apa? Ya dasarnya konsensus dong antara Hmm. kita berdua ini pemerintah dan Hmm. DPR. Gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. Ya, saya ya. pikir saya mungkin mau memberikan amunisi, ternyata Hmm. baliknya ke DPR sendiri karena ya semua Hmm. kita sih kesepakatannya antara pemerintah dan DPR gitu. Hmm. Nah, sehingga kemudian karena sudah ada semacam pemahaman seperti itu, lantas dan perdebatan waktu itu juga nggak selesai-selesai, akhirnya kemudian ya sudah bagaimana kalau kita ambil tengah saja. Tadi kan Hmm. 20 15. 10 gitu. Udah Bapak 15 setuju ya setuju gitu. Hmm. Nah, itu Ya. mungkin ketika itu ya sudah apa ada keputusan bagus nanti bahas ke pasal-pasal berikutnya begitu sehingga sampai Hmm. kemudian diketok seluruhnya ini revisi selesai. Hmm. Hmm. Tapi kemudian menyisakan sebuah pertanyaan buat saya pribadi, apa ya begitu cara menentukan hukum ya? Hmm. Apalagi Hmm. ini kan nasib orang. Ya kalau Hmm. benar, kalau ternyata salah, karena waktu itu kan terorisme menjadi sebuah barang politik Ya. sebenarnya. Hmm. Dan Hmm. saya rasakan sih itu lebih banyak barang politisnya, walaupun memang ada mungkin secara fakta Hmm. ada ya, tetapi ada banyak unsur hal yang membuat saya meyakini terorisme itu juga jadi narasi Hmm. politik, bukan Hmm. hanya Hmm. narasi, Hmm. bukan lagi narasi keamanan. Ya. Ya. Sehingga saya merasakan, ya kalau benar, kalau enggak, kok cuma diputuskan secara kayak orang jualan di Hmm. pasar. Udahlah, Hmm. pasti pinten Bu, gitu. Seolah-olah orang Nah. jualan kayak gitu Ya, kan. ya, ya. Pasnya berapa gitu. Nah, Oke. jadi ya apa itu hal yang menurut saya menyisakan banyak hal yang mungkin Hmm. masih menggelisahkan pada waktu itu gitu. Hmm. Nah, belum lagi itu kan dari sisi parlemen yang saat yang terjadi di parlemen. Hmm. Nah, Hmm. belum lagi apa ada hal yang misalnya ini saya juga ingat apa waktu itu rame mau pembahasan undang-undang penyiaran yang baru karena waktu itu kan mau Hmm. menuju digitalisasi gitu ya. Hmm. Kita punya pandangan bahwa ya digitalisasi ini karena frekuensi barang publik ya harusnya negara yang mengelola gitu. Sehingga Hmm. yang namanya penyelenggara digital itu harus dikelola oleh negara gitu. Hmm. Prosesnya cukup tajam ya sehingga kemudian arahnya memang berpihak kepada negara karena tadi kesadaran bahwa frekuensi ini Hmm. adalah barang publik. Tapi kemudian di tengah jalan eh, apa ada instruksi, nah, gitu Hmm. Ustaz. Ada Hmm. Hmm. instruksi, Hmm. Dari? udahlah. Nah, ya dari atasan berarti Ustaz. Hmm. Hmm. Ya, Dari atasan partai atau ya eksekutif? partai, partai kalau itu Ustaz. Hmm. Hmm. Apa udahlah kita ramah aja sama TV gitu. Toh nanti pas kampanye butuh mereka juga gitu Ustaz. Hmm. Nah, jadi apa akhirnya kemudian ya nggak bergulir itu. Ya, artinya pembahasan penyiaran pada itu akhirnya ya terhenti ya karena Hmm. kemudian cenderung status quo itu lebih lebih dipilih daripada menyelesaikan secara tuntas ketika periode itu gitu. Hmm. Dan sampai sekarang kita tahu salah satu undang-undang yang nggak pernah selesai itu adalah undang-undang penyiaran. Ya ini sekarang kan muncul Penyiaran. Hmm. ramai lagi gitu Hmm. ya. Hmm. 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 Nah,
Itu yang Yang terjadi kemudian sekarang ada kontroversi larangan apa jurnalisme investigatif negatif, betul. eksklusif itu ya. Ya, betul Ya, ya. oh itu berarti sejak tahun Ya, 2014 2019 itu ya. bahasan 2014 2019 itu Udah lama sudah sekali. lama sekali Ya dan ya. muncul lagi ya, Ustaz ya. Ya ya. Dan apa itu yang di ranah parlemen. Nah, di ranah Hmm. partainya itu juga saya kira memunculkan banyak kegelisahan karena eh, tendensinya itu adalah atau mungkin postur cara mengambil keputusannya adalah bagaimana menyenangkan semua orang karena butuhnya kan Hmm. suara. Ustaz. Nah, sehingga Hmm. kalau ada keputusan-keputusan yang sifatnya itu nanti nggak populer, ya kemudian lantas coba untuk dihindari atau dibuatkan narasi yang lebih empuk gitu ya, Hmm. sehingga Hmm. mungkin nggak terlalu apa ya menimbulkan resiko kehilangan suara begitu. Dan Hmm. dan itu sekalipun mungkin dilakukan atau mungkin saya juga melakukan pada waktu itu, tapi memang saya merasakan ada apa ya, ada keresahan yang tetap muncul. Apakah ya Hmm. kayak gini terus Kayak gitu. gini terus. Nah, apa yang ini sih gitu kalau bahasa Hmm. Jawanya Hmm. lagi. Hmm. Hmm. Apa ya begini cara mengambil keputusan gitu. Padahal ini Hmm. keputusan politik itu kan maslahatnya bisa luas, tapi Hmm. kalau salah mudaratnya bisa luas juga, Luas juga ya. gitu. Hmm. Nah, sehingga kemudian sampai pada sebuah eh, momen di mana wah kalau ini harus dicari jawabannya nih ya. Hmm. Harus sampai ketemu, apalagi waktu itu saya juga mau nyalon yang kedua periode Hmm. periode kedua berikutnya Ustaz ya. 2019. Betul ya. Hmm. Jadi 2019 itu nyalek dalam kondisi sudah nggak terlalu Bimbang, sudah nggak bimbang terlalu ya. sesemangat sebelumnya Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Tapi ya tetap jalanin gitu ya. Hmm. Ya sambil nyari jawaban tadi Ustaz. Hmm. Sampai akhirnya di saya kira penghujung atau di medio 2019 sampai penghujung 2019 itu ya menurut saya sudah ketemu jawabannya Ustaz ya. Jadi saya Tapi terpilih waktu itu 2019. pilih lagi Ustaz. Pilih Oh, lagi dapil yang sama. dapil yang sama, Hmm. suaranya turun dikit. Oh, ya. Turun dikit. Eh, dan waktu itu saya merasa saya menemukan jawabannya karena apa? Karena eh, saya mencari jawaban ini harus saya dapat jawabannya dulu dari Hmm. apa yang saya gini sebagai sebuah keyakinan yaitu Hmm. Islam. Hmm. Hmm. Kira-kira ada jawaban nggak ini Ya. dari Hmm. apa yang saya Hmm. yakini gitu. Hmm. Karena waktu itu setiap banyak majelis yang diisi oleh eh, para guru ya Hmm. itu saya datangnya satu-satu tuh Ustaz, ya. Hmm. Jadi Hmm. waktu itu ya waktu itu belum pandemi, jadi kajian Hmm. offline masih banyak dan saya datangi Hmm. satu-satu, Hmm. Hmm. beragam Ustadz saya datangi begitu Hmm. sampai pada sebuah kajian di mana ada kajian yang saya inginkan, saya menemukan yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi Hmm. tadinya kalau ikut apa ya kajian ilmu itu prasmanan Ustadz, Hmm. misalnya Hmm. begini. Oh, nyopot yang seneng gitu ya. Ya, saya lagi butuh apa ya? Lagi butuh Hmm. kajian tentang ngurusi anak-anak parenting. Oh, udah yuk ikut kajian parenting ya, gitu. Hmm. Oh, lagi apa? Lagi urusan rumah tangga. Oh, ya udah ikut Hmm. kajian rumah tangga gitu. Hmm. Oh, Hmm. lagi ada urusan pengen punya bisnis, ya udah ikut kelas bisnis bagaimana Hmm. melakukan bisnis secara syariah dan juga profesional sekaligus. Nah, Hmm. dan kajian-kajian lain. Jadi istilahnya Hmm. itu ya comot apa yang lagi dibutuhkan gitu. Hmm. Hmm. Tapi sampai pada titik juga yang sama. Ini kalau kayak gitu terus berarti kita apa ya? Kita agama yang untuk melayani kita gitu ya. Hmm. Hmm. Dan Ya, saya ya. saya juga merasakan ini nggak pas juga nih kalau kayak gini. Hmm. Sampai pada sebuah kajian akidah waktu itu ya, Hmm. Hmm. akidah for couple ya. Saya ingat itu apa ada kajian akidah untuk para pasangan begitu untuk suami Hmm. istri. Hmm. Kemudian saya ikuti ya eh, Di mana itu? di Pondok Indah Ustaz. Hmm. Ya, Hmm. waktu itu namanya ngefas ya. Jadi Hmm. ya suami istri pada datang begitu, Hmm. saya juga pada ikut. Itu kajiannya itu akidah yang menurut saya sangat komprehensif karena justru memahami Islam lewat dasarnya dulu yaitu akidah dan yang dipuaskan adalah akalnya, Sat. Hmm. Gitu. Nah, jadi saya menemukan ini kajian akidahnya agak beda nih gitu ya. Hmm. Karena Hmm. mungkin kalau saya bandingkan dulu ketika SMA misalnya begitu Hmm. ya dapatnya pelajaran akidah itu ya hafalan aja udah gitu ya. Hmm. Sehingga Hmm.
ya apa ya cuma dihafalkan begitu ya. Kayak rukun Tetapi iman berapa kayak gitu-gitu ya. Hmm. betul, ya sifat-sifat Tuhan dan seterusnya. Hmm. Hmm. Tapi kemudian dalam kesempatan itu saya merasakan wah ini beda begitu. Karena Hmm. sampai pada kesimpulan bahwa Islam itu sudah mengatur semua urusan dari urusan bangun tidur, bangun Hmm. bisnis, bangun rumah tangga sampai bangun negara gitu. Hmm. Hmm. Dan bagi saya yang waktu itu apa masih di parlemen, Hmm. yang bangun negara itu yang kemudian wah ini yang harus saya terus telusuri gitu. Hmm. 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 Walaupun sebenarnya sudah sekomplit itu ya, dari bangun tidur kan sifatnya individu, dari bangun rumah tangga sudah urusan sama orang lain, bisnis juga apalagi. Ini bangun negara lebih lebih luas Hmm. lagi gitu impactnya. Nah dari situ kemudian akhirnya ya kita ini berbuat termasuk berpolitik itu bagian Hmm. dari perbuatan kita ya terikat dengan hukum-hukum Allah gitu. Hmm. Dan di situ saya temukan bahwa sebenarnya Allah pun juga sudah memberitahu kepada kita Hmm. bagaimana kita ini memutuskan segala macam perkara termasuk urusan politik. Ya. Hmm. Dan caranya adalah dengan apa yang Allah turunkan, Quran Hmm. maupun yang telah oleh Hmm. Rasulullah SAW. Nah dari Hmm. situ kemudian, wah berarti yang selama ini saya lakukan salah dong, kayak gitu Ustaz. Hmm. Hmm. Oh, sampai ada merasa kayak gitu ya. Iya, gitu. Hmm. Sampai kemudian tapi kan ini masa-masa persimpangan lah istilahnya Ustaz Hmm. ya, Hmm. masa Ya, persimpangan gitu. mulai galau, galau. Nah, mulai galau gitu. Hmm. Sampai kemudian ini terpilih lagi, tentu dengan suasana hati yang sudah berbeda gitu. Hmm. Dan suasana pikiran sudah bergejolak Jadi juga. tidak tidak ye gitu kayak dulu gitu Nggak ya. iya lagi. Ya, mungkin kalau dulu alhamdulillah sekarang astagfirullah gitu ya. Udah ngerasa kayak gitu ya. Heeh. Gitu. Ya itu ini ngerasa salahnya di mana gitu. Ada nggak ada kerasa di mana sih ini? Kesalahan yang paling menohok buat saya adalah Hmm. ketika saya merasa apa Hmm. yang saya lakukan dan saya putuskan Hmm. untuk urusan-urusan politik, ya urusan Hmm. politik di parlemen mau di partai itu Hmm. benar, Hmm. tapi ternyata itu tidak benar di hadapan Allah, Ustaz. Hmm. Ya, tidak Apa memenuhi, misalnya? tidak memenuhi standar Quran dan Hmm. Sunnah. Seperti Hmm. eh, seperti tadi misalnya Hmm. mengurusi urusan tadi, urusan orang yang terkena pidana tadi itu Hmm. harus sekian hukuman penjara. Atau tadi Hmm. urusan frekuensi yang itu adalah sebenarnya Hmm. adalah Hmm. milik negara misalnya. Hmm. Itu Hmm. menjadi kemudian sangat jauh berbeda kalau kemudian kita ikuti standarnya itu standarnya yang maha benar Hmm. Allah. Karena Allah sudah Hmm. punya hukum sendiri atau Hmm. syariat dalam hal ini gitu. Hmm. Sehingga di situ dikatakan eh, apa kita nggak mungkin mengurusi perkara-perkara ini ya eh, kalau tidak memakai standarnya yang menciptakan kita, Hmm. yang hukumnya itu pasti benar gitu. Hmm. Sehingga saya kemudian mengevaluasi diri, loh